Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara kelaziman kita dari ucapan kalimat la ilaha illallah, itu kalimat tauhid, adalah mengenal siapa itu wali-wali Allah dan mengenal siapa itu wali-wali syaitan. Karena dari kalimat la ilaha illallah menuntut kita mencintai wali-wali Allah dan membenci wali-wali syaitan. Yang Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan manusia, ada yang mereka ulaika hizbullah, mereka adalah para golongan Allah, ini para wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam barisan Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan yang hak. Mereka adalah para pengikut al-haq, itu kebenaran yang diajarkan oleh Allah taala. Dan juga Allah katakan ulaika hizbus syaitan, mereka adalah para pasukan syaitan, para kelompok syaitan. Sehingga ada wali-wali Allah dan ada wali-wali syaitan. Wali-wali Allah atau hizbullah, Allah katakan ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, para hizbullah, orang-orang mereka berada dalam barisan kelompok Allah Ta'ala, mereka lah orang-orang yang akan beruntung, mereka lah orang yang akan berbahagia, yang beruntung, yang sukses. Sebaliknya tentang wali-wali syaitan, Allah katakan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwasanya hizbus syaitan, jadi para pasukan syaitan, para kelompok syaitan, para pengikut syaitan, mereka itulah orang yang akan merugi. Dan di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita, Bapak sekalian, Allahumma habib ilainal iman, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin alladhi yuqarribu ila hubbik. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah, ya Allah, aku minta kepada Engkau kecintaanmu kepadaku. Ini kecintaan Allah agar Allah mencintai kita. Tentu ketika kita telah melakukan amal-amal yang membuat Allah mencintai kita, dan mencintai orang yang mencintaimu. Kita minta kepada Allah agar kita mencintai orang yang mencintai Allah Ta'ala, ini wali-wali Allah, dan mencintai amal-amal yang akan mendekatkan kepada kecintaanmu. Ini diantara doa yang diajarkan Nabi kepada kita, sehingga kita memiliki kewajiban untuk mencintai wali-wali Allah, memberikan pembelaan, pertolongan kepada wali-wali Allah, agar kita bersama dengan para wali-wali Allah. Ini adalah tuntutan dari iman, tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Tentu Bapak sekalian, ini menuntut kita untuk mengenal hakikat siapa itu wali-wali Allah Ta'ala, agar kita tidak salah dalam bersikap. Karena ketika kita salah dalam memahami siapa itu wali Allah dan siapa itu wali setan,
maka akan seakan-akan salah pula bersikap. Harusnya mereka orang-orang yang kita cintai, kita bela, kita ini merasa dekat, tapi karena salah pemahaman, salah pengertian tentang hakikat wali-wali Allah, yang wali-wali Allah justru kita caci maki, kita umpat-umpat, kita sikat, kita gebuki, kita jauhi. Kemudian yang justru wali-wali setan itu malah kita dekati, kita bela, kita mesra, kemudian kita memberikan pembelaan, menampakkan kecintaan, ketulusan. Ini kebalik-balik, karena berangkat dari kekeliruan mengenal hakikat siapa itu wali-wali Allah Ta'ala. Di zaman yang penuh dengan penyimpangan dari agama sekalian, banyak orang yang mereka berkategori wali-wali setan, tapi berpakaian wali-wali Allah. Pakaian zahirnya itu adalah wali-wali Allah, sehingga banyak orang yang mereka tertipu tentang hakikat, yaitu siapa itu wali-wali Allah Ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah datang kepada beliau seorang yang mengadukan, ya Imam Laits mengatakan, kalau anda melihat ada orang mereka bisa berjalan di atas air, jangan kamu reken dulu sampai kamu ketahui ini bagaimana ittibanya, mengikutinya terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, kurang. Idza ra'aitumur rajul yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala tusaddiquhu wa la takhtaru bih hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah SAW. Jika anda melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, bahkan terbang di udara, jangan kamu benarkan dulu perkara mereka. Jangan kamu tertipu dengan para perkara mereka sampai kamu tahu persis bagaimana tingkat ittiba'nya, tingkat mengikutinya terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, kita banyak diajarkan tentang memahami hakikat wali Allah dengan cara yang keliru. Di antara cara yang keliru memahami wali Allah adalah wali Allah itu orang-orang yang mereka menampakkan kesaktian, menampakkan keluar biasaan, maka mereka adalah wali Allah. Umpamanya kalau dalam film-film yang pernah beredar, wali itu cirinya bisa merubah kolang-kaling jadi emas. Kemudian wali itu sakti mandraguna, sehingga kalau ditombak enggak jublus, ditusuk ini enggak jublus, kebal ini pacok, kebal peluru. Lalu dia bilang, oh wali, sehingga wali itu image-nya adalah sakti. Kalau sudah kelihatan lulusan atau habis mondok pulang kemudian sakti, oh ini sudah jadi wali, sehingga ukurannya adalah sakti, ukurannya sakti. Padahal sakti ini dialami oleh wali-wali setan. Orang kafir musyrik pun juga bisa kelihatan sakti. Kalau dulu kita mungkin pernah itu dengar drama, apa itu namanya itu, Brahma Kumbara, wah terbang, kemudian sakti, kemudian bisa macam-macam. Kafir musyrik bisa sakti, dan itu bukan ciri daripada ini wali Allah Ta'ala. Bahkan sekalian, cara untuk menjadi wali pun menjadi sangat kabur. Caranya itu diantaranya ada yang digambarkan topo broto sampai puluhan hari, kemudian sampai lumutan,
pakai enggak sholat segala, kemudian prosesi ini mengantarkan dia jadi wali. Tentu ini pengertian yang sangat menyesatkan. Proses untuk menjadi wali dilalui dengan cara-cara yang kafir, pakai tidak sholat segala. Kalau ini dikaitkan proses menjadi wali, ini adalah cara memahami proses menjadi wali yang sesat. Sekalian, bahkan saking runyamnya tentang pemahaman wali yang sudah penuh dengan khurafat-khurafat itu, sampai orang gila sekalipun itu dianggap wali. Sehingga tampilan-tampilan wali itu sudah dianggapnya di luar nalar. Gila. Dalam agama kita itu enggak terbebani syariat. Mau udom bledeng, mau melakukan yang haram, kalau dia statusnya gila, itu tidak tertuntut oleh syariat. Dia tidak ini dikenai ini dosa. Dia terangkat penanya, nggak dicatat amalan selama dia dalam keadaan gila. Tapi ini ada orang yang gila tapi dianggap wali. Itu bukan di zaman kita aja, di zaman Syekhul Islam yang sudah ratusan tahun yang lalu. Makanya beliau menulis sebuah kitab yang diantaranya menegaskan wali bukan orang gila bukan wali, karena memang ada orang yang mereka meyakini seperti itu. Mungkin baru sekalian pernah melihat YouTube, ada orang mereka tampilannya setengah gila atau gila nggak tahu, koloran tok, nggak pakai baju, koloran tok, kemudian nongkrong, kemudian sambil ngudut, tapi orang menganggap ini wali. Orang kayak gini ini wali, sehingga orang tuh kemeruyuk, Salman, tabaruk dan seterusnya. Ini betul-betul sudah di luar semuanya itu. Ini apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itulah Nabi katakan, lan tadillu, Anda selamanya tidak akan sesat apabila Anda intamasaktum bihima, selalu berpatokan dengan kitab Allah dan ini sunnah nabinya. Yang bahkan lebih aneh lagi, kalau sudah sampai ke derajat wali itu justru sudah tidak lagi terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wilayahnya, makomnya sudah khusus, sehingga tidak boleh lagi dinilai dengan sekedar teks-teks Quran dan Sunnah. Ini semuanya adalah kesesatan. Ini semuanya merupakan kesesatan. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri khas tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayat yang sangat jelas menjelaskan tentang wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah katakan di antaranya, ketahuilah wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak sedih di dunia. Ini tidak takut yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia, karena dia hatinya telah bersandar total kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia takutkan ketika dia bersama dengan zat yang mencukupi segalanya. Mereka tidak bersedih dengan berkaitan urusan dunia, karena seandainya mereka sedih karena kehilangan berbagai macam perkara duniawi, apa yang dia sedihkan, dia bersama dengan Allah yang akan menggantikan semua yang hilang dengan berlipat-lipat. Allah akan gantikan dari apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Maka urusan dunia hatinya tetap betul-betul pasrah kepada Allah. Mereka tidak dibuat ketakutan, tidak dibuat kesedihan. Lalu bagaimana ciri wali-wali Allah ini? Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
Sahabat sekalian, ciri khas orang yang ciri khas wali Allah itu adalah iman dan takwa. Bapak sekalian, kita perlu kembali ingatkan bahwa di antara orang yang mengaku beriman itu ada tiga model. Ada tiga model. Mukmin mengaku beriman, tapi dia mencampur imannya dengan syirik. Maka iman seperti ini tidak bermanfaat. Allah mengatakan, ini wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Berapa banyak orang yang mereka mengaku beriman tetapi mereka itu musyrik. Mereka musyrik. Kalau dalam pelajaran akidah Islam diajarkan larungan-larungan itu syirik, sajen-sajen itu syirik, kemudian dia ke dukun-dukun itu syirik, meminta kepada mayit-mayit itu syirik, kemudian jimat-jimat itu syirik. Banyak yang Nabi telah terangkan, dan banyak kaum muslimin yang bersama dengan keimanannya kepada Allah, dia melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori syirik. Sekalian, orang dikatakan musyrik itu bukan karena jadi PKI. Orang dikatakan musyrik itu justru dia menyembah Allah, tapi bersama dengan menyembah Allah juga menyembah, beribadah kepada selain Allah, melakukan amalan-amalan kesyirikan. Itu musyrik. Sehingga jangan sampai kita kemudian protes berat, masa sih orang sholat dikatakan musyrik, masa sih orang mereka berketuhanan, berkeyakinan tentang Allah dikatakan musyrik. Musyrik itu justru dia beribadah kepada Allah tapi melakukan amalan-amalan syirik, perbuatan menyekutukan Allah yang lain. Itu adalah musyrik. Setiap musyrik kafir, tapi tidak setiap kafir musyrik. Orang ateis kafir, tapi enggak musyrik. Orang yang mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah adalah dia, yaitu musyrik dan kafir, karena dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Setiap musyrik adalah ini kafir, tapi tidak setiap kafir dia musyrik. Tapi keduanya memiliki nasib yang sama, yaitu khalidan finnar, kekal di dalam yaitu neraka. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, kafirnya itu ini innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, kafir ahlul kitab atau kafirnya kafir musyrik, maka semuanya statusnya adalah kafir. Lalu saya lihat, ini yang pertama, mengaku mukmin, mengaku beriman tetapi dia musyrik. Ini tidak bermanfaat imannya. Allah tidak menginginkan model ibadah yang pakai disekutu-sekutukan. Yang Allah inginkan, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah agama Allah adalah agama yang murni. Allah menginginkan penghambaan yang murni, totalitas hanya untuk Allah Ta'ala. Orang-orang musyrikin itu mengingkari keras tawaran la ilaha illallah dari Nabi, bukan karena mereka tidak mengenal Allah, bukan karena tidak menyembah Allah. Mereka mengenal Allah, mereka sudah menyembah Allah, tapi yang mereka tidak mau itu adalah memurnikan, sehingga mereka harus mengingkari semua yang mereka sembah selain Allah, lalu hanya semata-mata nyembah Allah. Ini yang mereka nggak mau. Bukan karena tidak menyembah Allah, mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah selain Allah SWT. Yang kedua sekalian, orang-orang yang mereka mengaku dirinya mukmin, beriman, tapi aslinya tidak ada iman dalam hatinya, yang dikenal dengan istilah orang-orang munafik. Kalau dia mengucapkan dan dengan lisannya, itu hanya ucapan lisan, tidak ada dalam hatinya. Kalau dia menampilkan amalan zahir, itu hanya untuk tipuan, tidak asli daripada ketundukan batin dia. Dari mana sih taunya? Ya dari Al-Quran yang Allah kabarkan. Yang Allah Ta'ala mengatakan sekalian, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Orang munafik mengucapkan dengan lisannya,
Kalau dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bersaksi engkau adalah utusan Allah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ketika orang munafik datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Kata Allah, wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah. Allah tahu ya Muhammad engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi kalau orang munafik itu dobos, dusta, dia ungkapannya palsu. Dia kalau tampil menakjubkan, iya. Dan itu yang Allah katakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau Anda lihat penampilan jasadnya, menakjubkan banget, sangat menakjubkan, luar biasa. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, bahkan kalau dia bicara pasti kamu akan dengarkan karena bicaranya memukul, sangat meyakinkan. Tapi sekali lagi Allah menegaskan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik itu dusta. Ada ciri khas yang sangat menonjol pada dia orang munafik, yaitu mestinya kalau dia betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, kalau diajak, ayo kita menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya, itu pasti akan semangat, ayo. Tapi ini enggak. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kalau Anda ajak mereka itu, ayo kita menghidupkan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, kamu akan melihat orang-orang munafik itu sangat keras upaya mereka menghalangi terwujudnya ajaran Allah dan Rasulnya. Sangat keras. Bahkan ada orang-orang yang mereka itu punya statement, kalau Islam itu diterapkan di Indonesia, yang pertama kali akan terzalimi adalah para wanita. Masya Allah, Allah zalim. Allah yang menurunkan syariat yang mengatur seluruh urusan kehidupan manusia. Allah yang tahu persis kebutuhan manusia. Allah yang sungguhnya paling tahu tentang maslahat manusia. Lalu dikomentari oleh si orang ini, kalau sampai Islam diterapkan di Indonesia, yang pertama kali terzalimi para wanita. Subhanallah amma yaqulun, subhanallah amma yasifun. Sangat mungkar ucapannya itu. Iblis saja tidak pernah mengucapkan kalimat yang seperti itu. Ini luar biasa. Sebagian mereka lagi, yaitu sangat ambisius untuk bisa mengupdate, untuk bisa merevisi ajaran Islam untuk dicocokkan dengan perkembangan zaman. Sesungguhnya bukan dicocokkan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman tidak ada urusan dengan, yaitu Islam up to date terus, up to date-nya Islam akan terus mengikuti perkembangan zaman, cocok di segala tempat dan waktu. Tapi yang sungguhnya mereka maksudnya itu untuk menyesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Bukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi untuk menyesuaikan dengan hawa nafsu mereka, sehingga mereka ambisius banget untuk bisa merubah yaitu syariat Islam, merevisi syariat Islam untuk dicocok-cocokkan dengan sungguhnya cocokkan hawa nafsu mereka. Sekalian, ini adalah ciri khas munafikin, dan ini bukan mukmin yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Tapi yang diinginkan Allah adalah mukmin yang mereka dikatakan Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu,
Yang namanya mukmin itu adalah orang yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, lalu tidak ragu seujung rambut pun. Dia tidak ragu tentang ajaran Allah seujung rambut pun. Kalau orang mati mukmin pasti surga, mati kafir pasti neraka. Islam adalah agama yang Allah ridhoi, itu nggak ada keraguan seujung rambut pun. Sehingga Rasulullah SAW ditawari oleh orang-orang Quraisy, Muhammad, cari apa sih kamu? Apa memangnya kamu cari kekuasaan? Sudahlah, kekuasaan tak serahkan kamu, kami akan aklamasi, sepakat, dan akan mentaati kamu. Apa kamu cari harta sih? Tak kumpulkan hartanya Quraisy biar kamu jadi orang yang paling kaya di antara kami. Apa kamu cari perempuan sih? Silahkan pilih mana yang paling kamu minati akan dia, ini serahkan. Tawaran-tawaran tentang dunia semuanya ditawarkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Yang memiliki prinsip yang tidak akan pernah bisa bergeser dengan prinsip yang Allah telah ajarkan. Kata Nabi di antara ucapan emas yang terkenal, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra la atruku. Seandainya mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku, dan tidak mungkin sanggup, tapi seandainya sanggup, dan mereka sanggup meletakkan bulan di tangan kiriku, dan tidak akan mungkin mereka bisa, tapi seandainya bisa, saya tidak akan meninggalkan urusan agama ini. Mereka menginginkan kami meninggalkan urusan agama ini, oh aku tidak akan tinggalkan sampai Allah memenangkan dengan urusan dakwahku, atau Allah yaitu menghancurkan aku dengan dakwah ini. Itu namanya tidak ragu sedikit pun. Yakin kalau dia berada di atas ajaran iman itu pasti akan mengantarkan yang terbaik. Itu keyakinan mukmin yang tidak ada keraguan sama sekali, sehingga tidak ada ragu-ragunya dengan ajaran Allah Ta'ala. Berjalan di atas Islam itu mantep, nggak ada minggring-minggringnya, nggak ada. Dia nyek, yakin. Bagaimana para sahabat mereka yakin dalam meniti Islam, nggak ada keraguan sama sekali. Sekalian, kita hidup di zaman yang banyak keraguan disuntikkan kepada kaum muslimin, sehingga menjadi muslim-muslim yang tidak yakin dengan agamanya, menjadi muslim-muslim yang tidak yakin dengan agamanya. Gimana kalau nggak yakin dengan agamanya akan mendakwahkan kepada manusia? Gimana kalau kita tidak punya keyakinan bahwasanya yang mereka tidak berislam itu posisinya sesat, lalu kita akan punya semangat berdakwah? Antum berdakwah untuk apa? Ngapain? Dakwah-dakwah ngapain? Lalu mereka tidak dianggap yaitu keliru, ngapain dakwah? Yang Nabi berdakwah sampai ibaratnya babak bundas itu dalam rangka selalu mendakwahkan yakni agama Allah Ta'ala. Sekalian, ini adalah orang mereka beriman, orang-orang yang mereka betul-betul yaitu memiliki keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Dan mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa, wali-wali Allah, orang-orang mereka bertakwa. Yang singkatnya bertakwa itu seperti yang para bapak khotib kita selalu mengajak, bapak-bapak atau para jamaah, mari kita bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Itu takwa, itu wali. Sehingga wali itu semakin tinggi derajat kewaliannya, semakin dia ketat dalam memegang agamanya, semakin dia betul-betul sangat yaitu ketat dalam beragama. Bukan hanya menjauhi yang haram-haram, bahkan menjauhkan dari yang syubhat, yang tidak jelas halal atau haramnya, tapi karena dalam rangka menjaga diri, maka yang syubhat pun dia hindari. Ini orang yang mereka bertakwa. Makanya ada hadis wali, sekalian,
Apa kata Allah? Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka telah aku umumkan perang dengan orang itu. Menyakiti wali-wali Allah artinya dia menunjukkan peperangan dengan Allah Ta'ala, dan gak mungkin dia akan menang. Lalu Allah katakan dalam hadis kursi itu, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan orang yang mereka mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal wajib. Wala yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintai hambaku tersebut. Bapak sekalian, sehingga wali-wali Allah itu orang yang mereka sangat perhatian dengan amalan wajib, sangat perhatian dengan amalan sunnah, sehingga mereka memiliki derajat kewalian yang khusus. Sehingga semakin tinggi derajat kewaliannya itu, semakin dia menjadi, istilah dalam Qur'annya, as-sabiqum bil khairat. Orang yang mereka sangat bersegera dalam masalah kebaikan. Bukan justru semakin tinggi derajat kewaliannya, semakin gak kelihatan keterikatannya dengan syariat Allah. Bahkan malah dibilang sudah tidak lagi terikat dengan syariat Allah Ta'ala. Maka jangan kamu nilai wali itu dengan yaitu teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Mereka sudah punya makom tersendiri. Bahkan yang mereka lakukan itu sudah langsung bimbingan Allah, sehingga punya kalimat akhbarani qalbi an rabbi. Hatiku memberikan kabar kepadaku, yang kabar itu langsung aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jalur khusus. Ini sesungguhnya wali-wali setan, bukan wali-wali Allah. Walinya wali adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi orang yang paling terikat dengan syariat ajaran Allah Ta'ala. Semakin orang itu dia bertakwa, itu artinya semakin ketat dia di dalam memegangi batas-batas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wali. Sehingga dia orang yang menunjukkan paling ketat, paling kencang. Paling kencang. Takwa itu paling betul-betul berpegang teguh, paling kencang dengan yakni agama Allah Ta'ala. Yang kedua, di antara ayat sekalian yang menjelaskan tentang wali Allah, di antaranya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau katakan ya Nabi kepada mereka, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, dan wali-wali Allah itu artinya orang-orang yang mereka betul-betul mencintai Allah, kekasih-kekasih Allah, orang mereka mencintai Allah dan dicintai Allah. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku. Sehingga ciri khas wali itu adalah ittiba. Dia betul-betul ketat dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha untuk betul-betul menjadikan kehidupannya itu selalu berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjadi pesaing Nabi. Nabi punya ajaran sendiri, wali punya ajaran sendiri. Nabi punya tata cara ibadah sendiri, wali punya tata cara ibadah sendiri.
semakin tinggi derajat kewaliannya itu harusnya semakin ittiba kepada Nabi SAW. Maka tadi Imam Syafi'i katakan, kalau anda lihat ada orang mereka bisa berjalan di atas air, bahkan terbang di udara, jangan terkecoh dulu, jangan kamu benarkan dulu, jangan tertipu dengan prialnya dulu, walaupun pakai jubah, pakai sorban, jenggotan semeter, jangan tertipu dengan penampilan. Jangan tertipu dengan penampilan. Wali-wali Allah nggak ada ciri khas pakaian seperti itu, nggak ada. Bahkan terkadang wali-wali Allah itu madfu'un bil abwab. Kalau dia ngetok pintunya orang akan diusir. Ini kiri dari mana? Dia nggak kelihatan bejaji, dia nggak kelihatan ada keuntungan yang bisa diambil. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah, kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah, la barrahu, Allah akan kabulkan sumpahnya itu karena dekatnya dia dengan Allah Ta'ala. Ittiba satu di antara ciri dari para wali-wali Allah Ta'ala, sehingga bukan semakin dia justru ini jauh dari mengikuti Nabi. Ittiba itu lawatnya ibtidak, membuat-buat bid'ah. Kalau ittiba itu ngikuti Nabi, berusaha untuk betul memelihara apa yang diajarkan Nabi. Bapak sekalian, kalau kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang diajarkan Nabi, yang dipraktekkan Nabi itu yang terbaik, kita tidak akan menambah-nambah apa yang diajarkan Nabi. Maka orang yang mereka suka menambah-nambah apa yang diajarkan Nabi, yang tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah diamalkan para sahabat Nabi, lalu dia lakukan, dia kreasikan, dan dia yakin ini lebih baik, maka dia berarti tidak memandang apa yang ada pada Nabi itu yang terbaik dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Nabi datang, diajar, diturunkan Allah untuk mengajarkan agama, bukan untuk mengajarkan ini perkara dunia. Perkara dunia silahkan kalian itu berkreasi seluas-luasnya, itu Allah memang buka total dunia untuk manusia agar diolah untuk kemanfaatan kehidupan manusia. Tapi perkara agama itu wilayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wilayah agama ini, Bapak sekalian, asalnya kita ini tidak terikat apa-apa berkaitan dengan agama ini. Kita baru terikat ketika ada ajarannya, ketika ada dalilnya. Sehingga ketika kita beramal itu pertanyaannya, dalilnya mana, bukan larangannya mana. Urusan agama itu dalilnya mana, bukan larangannya mana. Saniki, kalau ada orang sholat sisa 5 rakaat, panjenengan mengingkari atau menyetujui? Gimana? Imamnya tahu-tahu 5 rakaat, sengaja imam 5 rakaat, pripun? Protes mboten? Pasti protes. Imamnya nantang, Bapak Ibu buka Quran dari awal sampai akhir, buka kitab hadis dari awal sampai akhir, mana larangannya sholat isya 5 rakaat? Gimana? Penjaringan bisa mendatangkan larangan sholat isya 5 rakaat? Enggak ada. Maka dia kemudian jangan kemaken. Ini enggak ada larangannya, enggak ada yang larang, enggak ada larangannya Quran, hadis, ibadah isya 5 rakaat. Memang itu keliru, karena itu keliru, kaidahnya keliru. Kalau amalan agama itu bukan ditanya mana larangannya, tapi mana dalilnya, mana contohnya, mana ini teladan Nabi mengatakan gitu, enggak. Sehingga harus mendatangkan dalil. Benteng kali urusan dunia. Kalau urusan dunia itu bukan mana dalilnya, jangan gudeg ya mbok ya, cari Qurannya, hadisnya, menganti jebol mbok nonton dalil mangan gudeg ini enggak ada.
Asalnya dunia semuanya boleh, sampai datang ada larangannya. Kok kamu nggak mau makan babi sih? Ya, karena ada larangannya ini loh, ayatnya ini. Kamu kok nggak mau mendem sih? Ya, ada, karena larangannya ini ada. Itu urusan ini seperti itu sampai datang ada larangannya. Asalnya semuanya boleh. Sehingga urusan agama ini kita kembali kepada Nabi, kembali kepada para sahabat Nabi yang telah menampakkan, telah mewujudkan agama dengan sempurna, dengan terbaik. Sehingga jangan sampai terbalik-balik dalam urusan dunia nggak maju-maju, urusan agamanya, kreasinya macam-macam, sampai nyun ngapunten sholawat aja jogetannya kayak setan, kayak orang mendem. Masya Allah, sudah di luar yaitu nalar seorang mukmin, seorang muslim. Sekalian, wali Allah itu cirinya ittiba, bagaimana betul-betul berusaha untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian, Allah jadikan Nabi itu teladan kita. Allah yang menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada bagi kalian Rasulullah pada pribadi Nabi itu uswatun hasanah. Sekalian nyuwun ngapunten, Nabi itu teladan dalam segala urusan. Kalau kita mungkin teladan dalam satu dua perkara. Masya Allah, Bapak ini teladan banget dalam hal umpamanya sangat sayangnya kepada istri. Masya Allah, Bapak ini teladan banget dalam hal ini murahnya bersodakoh. Tapi dalam yang lainnya itu kadang nggak karuan. Tapi Nabi teladan dalam semuanya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala negara, sebagai tetangga, sebagai kawan dari para sahabat yang ada, sebagai bapak dari anak-anak, sebagai suami dari istrinya. Itu semuanya teladan, semuanya teladan. Amalan lahirnya, amalan batinnya, itu semuanya teladan. Sehingga Nabi adalah teladan yang Allah jadikan teladan untuk membawa kita ke jannah. Orang yang mereka betul-betul menjadi wali-wali Allah itu akan sangat meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan justru dia berkreasi-kreasi sendiri dalam amalia-amalia agamanya. Yang diajarkan Nabi sudah yang terbaik, ditambah dikurang itu akan membuat cedera dalam ini agama. Cukuplah kita yaitu dengan panduan apa yang telah diajarkan Nabi dan dijelaskan dengan sangat gamblang oleh para ulama. Ini yang kedua, ciri kedua, ittiba. Ciri yang ketiga, sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang bicara tentang wali-wali Allah mengatakan di antaranya, amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa yakhafuna laumata laim. Allah katakan, wahai orang mukmin, kalau ada di antara kalian yang murtad dari agama, ini adalah peringatan Allah. Ada orang-orang yang sudah Allah beri iman tapi boleh dengan sebab-sebab yang mereka ini miliki. Murtad itu ada dua. Murtad gerimbiang, balik dari ini, keluar dari Islam dan pindah keyakinan, pindah agama, menyatakan saya bukan lagi muslim, saya adalah agamanya ini. Ini murtad. Yang kedua, murtad dalam hal perilaku, masih buahnya sudah betul-betul kafir tulen, kafir tulen, tapi ngakunya masih muslim. Ini kemurtatan. Sekalian, cirinya 1, 2, 3, 4 ada di ayat tersebut. Mudah-mudahan manfaat. Itu sebagian antara ciri wali-wali Allah. Matunun wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.